Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Minggu kita hari ini adalah minggu pertama setelah Epifanias dengan topik Yesus adalah anak Allah. Selamat hari Minggu bagi jemaat AKBP Bandung, baik yang beribadah di tempat ini maupun yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Dalam ibadah kita minggu ini, biarlah kita tetap bersukacita dalam perlindungannya, kuatlah di dalam iman dan pengharapan, tetap berdoa padanya, dan kita tetap berdiri teguh hanya di dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk mempersiapkan ibadah kita, mari kita saat teduh. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan melalui lagu nomor 2 ayat 1 dan 2. Ayat 2, mari kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh
dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan, hukum titah kelima sampai dengan titah ke-10. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami.
Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Puji Jehovah Rasanya Uhud bermulia. Hamu sudena paroha naringgas naria.
Epistel pada minggu ini tertulis dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7. Kita akan baca secara bergantian. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah bertahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana seluruh teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Pengumuman. Shalom, jemaat terkasih yang ikut kebaktian melalui live streaming, terlebih juga para jemaat, Amang Inang, semua Naposo Bulung yang bisa hadir pada kebaktian pukul 10 pada pagi hari ini. Kami akan membacakan beberapa warta jemaat dan satu ralat. Yang pertama, jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Rabu 5 Januari 2022 telah meninggal dunia anak kita Great David Alexander Sihombing, anak dari keluarga Teddy Parulian M. Sihombing SH dan Inang Tiurlan Veranita Borusitorus, tutup usia 19 tahun 4 bulan, beralamat di Jalan Tespong nomor 20 masuk daerah 5 Malabar. Yang kedua, pada hari Kamis 6 Januari 2022 telah meninggal dunia Bapak Letkol Purnawirawan Doktorandus atas Tambunan, Magister Agama, meninggalkan Ibu Situa Herlina Basaria P. Borumanurung, tutup usia 79 tahun 6 bulan, beralamat di Jalan Prambanan nomor 1 masuk daerah 7 Pajajaran. Kita mendoakan supaya keluarga yang ditinggalkan dihibur oleh Tuhan yang Maha Kasih. Yang kedua, persembahan sosial gereja. Pada hari ini, Minggu tanggal 9 Januari 2022, kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Teddy Parulian M. Sihombing, Inang Tiurlan Veranita Borusitorus, Jemaat WEK Malabar, sehubungan telah meninggal dunia anak mereka Great David Alexander Sihombing pada waktu yang lalu. Yang ketiga, baptisan kudus. Pada hari Minggu yang akan datang, 16 Januari 2022, pukul 8.30 bertempat di gereja akan diadakan kebaktian khusus baptisan kudus. Jemaat yang menghadiri hanya keluarga yang akan membaptiskan anaknya saja. Bagi jemaat yang membawa anak untuk baptisan kudus agar segera menghubungi Situa WIK masing-masing dan mengisi formulir yang dapat juga diambil di ruang konsistori atas setelah kebaktian atau di kantor gereja pada saat hari kerja hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Kami beritahukan juga bahwa bimbingan kepada orang tua yang akan datang membaptiskan anaknya diadakan pada hari Jumat 14 Januari 2022 pukul 2 siang bertempat di gereja ini. Yang keempat, kebaktian Minggu Khusus Remaja, Pemuda dan Pemudi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai minggu depan tanggal 16 Januari 2022 kebaktian pukul 15.00 WIB yang sebelumnya adalah kebaktian umum berbahasa Batak akan diganti menjadi kebaktian khusus remaja, pemuda dan pemudi dalam berbahasa Indonesia dan menggunakan nyanyian Kidung Jemaat, buku ende dan juga nyanyian Kidung Baru. Sekali lagi, pada hari Minggu yang akan depan, tanggal 16, kebaktian pukul 15.00 itu akan diisi dengan
kebaktian khusus remaja, pemuda, dan pemudi. Ralat, seperti tertulis pada Warta Jemaat halaman 8 terkait dengan persembahan pukul 00, tertulis dari keluarga A. Tambunan, Situa H. Boru Tambunan. Seyogianya harusnya adalah A. Tambunan, Situa A. Boru H. Boru Manurung. Demikian Warta Jemaat dan ralat yang bisa kami bacakan pada pagi hari ini. Semoga setiap pelayanan kita sepanjang minggu ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita bernyanyi nomor 137 ayat 1 dan seterusnya sambil menyerahkan persembahan kepada Huria dan kepada pusat. Son,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini, minggu ini, tertulis dalam Injil Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian untuk firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bagi kita saat ini, juga Bapak Ibu yang menyaksikan secara live streaming di rumah ataupun di kampung, di rumah sakit, dalam perjalanan, atau dalam suasana apapun saat ini. Kami mau sampaikan yang pertama, dan juga untuk kita yang hadir di sini. Selamat hari Minggu bagi kita. Ini masih suasana tahun baru. Tentunya hari ke-9 yang kita jalani di tahun 2022 ini, sukacita kita tentunya masih meluap-luap. Molotung pesodong bekue ko bang layang alai akakuina asing adong dope. Ini baru hari ke-9. Selamat tahun baru bagi kita semua. Iya. Amang inang jemaat yang terkasih, tokoh yang hanya sebentar menyuarakan suara pertobatan, yakni Yohanes ini, kelahirannya yang telah dijanjikan oleh Allah sewaktu di dalam rahim Elisabet dan Maria bertemu. Kedua janin yang ada di dalam rahim mereka, Elisabet dan Maria, melonjak, dan itu sering sekali menjadi nats di Advent. Ini sekarang ketika nats ini
pada minggu pertama bagi kita di Epifanias setelah tahun baru, tentunya kita mau katakan hampir seumuran do Yohanes dohot Yesus di son. Dan ketika Yohanes Pembaptis harus tampil menyuarakan suara pertobatan, kita mau katakan Epifani Hapapatar, bahwa Tuhan telah mengedepankan dan menampakkan, menyatakan dirinya di dalam firman. Itulah kelahiran Yesus Kristus yang menjadi manusia datang ke dunia ini untuk menerangi kegelapan dan untuk mengalahkan dosa. Maka Bapak Ibu, ketika ini nunga patar, Epifani nunga di papatar tuhita di Natal kelahiran Yesus Kristus, maka berita tentang Mesias itu sudah terngiang. Tentunya juga bagi kita 2021 tahun lalu, dan ini menjadi berita yang harus terpopuler bagi kita yang percaya kepadanya. Maka orang banyak yang hadir pada saat teks ini, ketika Yohanes harus memanggil dan menyuruh mereka untuk bertobat, maka keadaan pada saat itu yang di bawah pemerintahan kaisar yang begitu kejam, bayang-bayang penderitaan, penindasan selalu terngiang kepada mereka, maka rindu kehadiran sosok seorang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Maka di sini firman Allah tampil untuk menyapa Yohanes, sehingga dia pun menyerukan apa yang dikatakan oleh teks ini. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Allah akan mengampuni dosamu. Hai keturunan ular beludak Nina pada saat itu. Ketika mereka hanya lebih banyak untuk memegahkan diri, maka inilah suara amanah ilahi yang disampaikan oleh Yohanes. Dia dengan berani menegur para raja, pemungut cukai, para prajurit, dan lain sebagainya yang bagaimana mereka harus benar-benar menyadari. Dan dia sebagai pembuka jalan untuk menerima juru selamat itu hadir dalam kehidupan mereka untuk memberi keselamatan. Maka di sini kita katakan meskipun Yohanes harus tampil dengan begitu berwibawa, tapi dia menunjukkan kesederhanaan. Mulo dibereng akan natorop longang nasida mergogo situtu hata nasi norahon nisi Johannesi. Mereka begitu banyak tercengang, sedoon. Ati odo Mesiasi nina nasida. Maka semua mereka bertanya-tanya dan mengatakan kalau ia adalah Mesias. Itu menjadi suatu perbincangan dari setiap orang banyak. Namun disinilah Yohanes tampil dengan wibawa kesederhanaannya untuk menyampaikan amanah ilahi yang dari Allah yang berfirman kepadanya, sehingga Yohanes mengatakan, "Aku membaptis dengan air, tapi ia yang lebih berkuasa dari tengah-tengah kamu akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api di tengah-tengah kamu." Nunga di tonga-tonga nasida ujui. Jala disima ikon patar berengon nasida. Maka di sini Yohanes mengingatkan kembali kepada mereka, kepada orang banyak. Meski dia sebagai pembuka jalan hanya pengantar, dia menyadari siapa dirinya.
Walau dia menerima banyak perbincangan yang akan mengagungkan dia, tetapi Yohanes tetap memilih dan menyadari siapa dirinya. Sehingga dia mengatakan dalam kesadarannya, meskipun halak nasale naburju ibana, sian sipanganon nape dang sarobang dohot halak na asing donga sagudangna, tapi dia menyadari, dia tidak lupa diri akan semua perbincangan yang dikatakan orang lain, orang banyak. Kalau ia Mesias, atik do ibana, nina, alai takas do dedokon ibana. Dan dia katakan, ikorona sumangap sianau. Dia tidak mengedepankan dirinya. Dang pajolo-jolo dirina ibana, pasangap-sangap dirina, patama-tama dirina, dang membanggakan isi ibana. Maka dia tidak mengedepankan dirinya. Didok si Yohanes, angguau patut lemmet-met, alai anggo ibana patut ikon lambalga. Itulah yang dikatakan oleh Yohanes, sehingga Roma ibana nasangap membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini adalah bagaimana Yohanes untuk membawa berita pertobatan itu hanya mengarahkan orang banyak untuk menerima Mesias menjadi juru selamat. Untuk itu Bapak Ibu, kita mau melihat dari peran Yohanes ini dan peranan dia sebagai pemberita, pembawa pertobatan. Kita mau melihat oma sifat ni aka anak ni debata natau tiruan naikon si tiruan. Dan inilah tentunya juga menjadi perenungan. Mula dong napa hebat-hebat ton dirina di hasianganon nunga telu Jesusi dingguluna molo napa hebat ton dirina. Maka ini juga menjadi perenungan bagi kita. Molo-olo dope halak nuaingon, kita yang mengenal Dia yang berkuasa dari kita. Kita katakan kita percaya kepadanya, tetapi masih menyombongkan diri, masih memegahkan diri. Kupikir dang toho dope, sitada Tuhani. Kita mau katakan jolma napa burnang-burnang dirina, manusia lama dope. Dan itu sama dengan jerami yang akan dibakar, dusun lapung yang tidak ada gunanya. Maka ketika Yohanes menyuruh orang banyak untuk bertobat, membaptiskan diri mereka dan mendapat pengampunan dari Allah, ini adalah merupakan suatu hal yang membutuhkan mental, bagaimana orang banyak itu benar-benar mendengar suaranya tapi mampu untuk melihat, mengimani Mesias yang akan mereka terima. Sehingga dengan demikian pada saat Yohanes membaptis, melakukan baptisan pertobatan kepada orang banyak, maka disitulah suara yang berkumandang dari langit. Sehingga langit pun terbuka dan terdengar suara, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Suarai sian kuaso banua gijang molo sabigi suarai naing sian langit jala songgop darapati dalam melambangkan haroroni tod di porbadia alaneng dohonota, bahwa memang Allah berkuasa untuk menunjukkan kuasanya di dalam Roh Kudus selalu Allah sipata tadok dalam bentuk merpati, alai Roh Kudus juga pada hari Pentakosta dalam bentuk nyala api, songgop di simajujung ni si Petrus, maka Allah pasti berkuasa menunjukkan kuasanya untuk menjadi kecengangan, halongangan di Portibion. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bagi kita sekarang,
Ketika nats ini sekarang menjadi penghantar kita di hari ke-9 2022 ini, di Minggu Epifanias ini menghantar kita bagaimana kita yang menerima baptisan, kita dikuasai oleh firman itu, dan kita telah menerima kuasa Roh Kudus-Nya, maka kita juga diajak dari teks kita saat ini untuk benar-benar mengaminkan firman itu dan mengaminkan Kristus itu yang telah menghidupi kita sekarang. Di minggu tema Mingguta, Minggu Nasalpo, kita telah diarahkan megahkanlah Tuhan. Itu juga akan mengajak kita hari kedua di tahun 2022, megahkanlah Tuhan. Itu lebih juga mengarahkan kita. Berarti hita nuaing sitada Kristus si palua di hita, tung sodong bena mangasahon hagiot ni hati boon ni daging manang diri. Unang benyan adong di tahun 2022 nang bela martaba sigijang roha it komoru manian. Dan itu yang harus mulai menjadi style hidup kita yang percaya kepadanya. Lemoru mahalak akan dapat ibu dirina nasai holan patama-tama diri yang mungkin suka melihat orang lain yang tidak apa-apanya alai ikon lam tapariahima marhite turpukon. Maka untuk itu Bapak Ibu, hidup kita yang baru di dalam Yesus Kristus, jagalah hidupmu. Ngulut tahun tajaga ma unang lam tabbabe akka naso denggan di tahun ne baru na nang tadalanyon. Nunga tatiyok baptisani nunga dihita ngulu na barui. Kita mau katakan karena di dalam baptisan menjadikan kita warga kerajaan Allah, karena di dalam baptisan rap mate rap hehe hita di bagasan Kristusi nungata jalui jala nungata hanguluhon pakorhon gogoni padidioni baptisani dinguluta ikoni mas selalu pengoton hita margogoyhon hita, dan itu yang akan selalu mengenang kita untuk melihat menjalani kehidupan ke depan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita yang menjadi murid Kristus di dalam hidup baru, di dalam baptisan tersebut, hidup kita harus berdampak, berpengaruh kepada hal yang positif. Ikonadong madampak ni hita, dian humaliangta. Kita yang hidup baru di dalam Kristus, kita harus lebih berpengaruh kepada orang lain untuk membawa kepada pertobatan. Dan kita diajak sekarang melalui nats ini supaya lebih memprioritaskan di dalam holong naso marpabuati, tapi kasih yang dari Tuhan, maka kita akan lebih giat melakukan apa yang terbaik yang diinginkan oleh Tuhan, membuang ego dan lain sebagainya, dangadong roha diri, dangadong napatujulu pajulu-julu diri, pajulu-julu di hasangapon ni dirina manang sian hajol mauni. Tapi bagaimana kita sekarang telah membuka hati untuk bersedia. Kita telah menerima api pengudusan itu di dalam baptisan, di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Dan kita yang percaya dalam Yesus Kristus, maka menerima api pengudusan. Nungata jalo, menerima api pengudusan dalam baptisan itu, maka jangan lagi melakukan dosa supaya jangan ada api penghukuman nantinya yang akan kita terima. Nungabe api pengudusan. Maka disitulah untuk nats ini diingatkan tadi, alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan pengirikannya, untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tapi jerami akan dibakar, debu jerami. Ini menjadi peringatan
perenungan bagi kita. Pada tahun 2022 ini, iman kepercayaan kita yang semakin kokoh menjadi Kristen abadi, maka karena Allah telah berkenan kepadanya, jangan meragukannya, karena bagi Dia ada jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Sehingga melalui teks ini, Bapak Ibu, Yesus yang menerima baptisan dari Yohanes bukan karena dia melakukan dosa, tapi dia mau mengalahkan dosa itu, sehingga kita juga saat ini yang telah menerima baptisan itu, kalahkanlah dosa itu. Akka hagogoon ni portibion. Tung suadong benian berengon di tahun na baru di tahun na majuon. Halak Kristen alay manodong nasodalan nadenggan. Unang benian Kristen now alay hutodong dalan hamagwani. Jala molonung nga gabi halak na porsia hita di bagasan Kristusi, sotong benian adong akka nasay lao tuaka panobaon na di portibion, sehingga itu akan lebih menyakitkan hati Tuhan. Lam tabarimas na merek kita ay nunga ditubus hita, nunga dilehon tu hita holong na dohot asini rohana, unang betatabay rimas na. Tapi marilah untuk mengalahkan tipu muslihat iblis, dan Yesuslah sumber kekuatan, penghiburan kita, keselamatan dan kehidupan itu, sehingga kita sekarang diarahkan dan diajak juga melalui nats ini. Lakukan yang terbaik dan jadilah pelaku firman pengikut Kristus yang menerangi dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Firman-Mu kiranya menguatkan kami dan ajari kami untuk melakukan itu dalam kehidupan kami, sehingga hati kami diterangi firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu akan selalu menyertai kami untuk memilah mana yang baik untuk kami lakukan. Berkati untuk seluruh jemaat-Mu yang boleh bersekutu di tempat kudus-Mu ini. Berikan kepada mereka sukacita, kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Juga kepada setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah secara live streaming, sukacita mereka juga akan Tuhan sempurnakan. Berikan kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Di dalam pertumbuhan setiap anak-anak Tuhan, biarlah mereka juga bertumbuh di dalam kuat kuasa-Mu. Yang dalam duka cita, Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Karena penghiburan hanya datang dari Engkau. Untuk itu, kuatkan mereka yang ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah mereka juga di dalam kuat kuasa-Mu untuk boleh semakin tetap setia di dalam Tuhan. Untuk setiap pelayanan di tengah gereja-Mu ini berkati agar boleh terlaksana dengan baik. Ampunkan segala dosa kami agar kami tetap layak memuji, memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan kita untuk sosial gereja sambil bernyanyi dari buku Ende nomor 209.
satu jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian untuk ibadah kita siang hari ini, Amang Inang. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom.